Salam, salam Pak. Ya, shalom, shalom. Oke, baik. Ya, tema kali ini adalah dibebaskan dari hutang akibat pinjaman online ya. Mohon maaf sekali lagi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di flyer tertulisnya judi online. Jadi dibebaskan dari hutang online ya. Baik ya. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Bu Sasya yang sudah mau bergabung untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Silakan waktu dan tempatnya ya. 15 menit ke depan kita akan mendengarkan kesaksian beliau. Tuhan Yesus memberkati Bu Sasya. Pak, salam untuk semua jemaat di Victory. Malam hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan juga mengucap syukur kepada berterima kasih kepada PD Victory yang sudah memberikan saya kesempatan untuk malam hari ini menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya dilahirkan dari keluarga yang beragama Frang, lalu tahun 2010 saya menerima Tuhan dibaptis dalam hidup saya. Lalu tahun 2015 saya menikah dan di tahun 2016 saya melahirkan anak pertama saya. Tahun 2017 saya juga melahirkan anak yang kedua saya. Lalu kehidupan saya sebelum mengalami proses itu tak biasa saja ya. Hubungan saya dengan Tuhan itu, saya sudah Kristen tapi hubungan saya datar-datar saja sama Tuhan. Maksudnya Kristen tapi saya masih hidup saya itu masih sembrono ya, masih dibilang belum takut akan Tuhan. Dan mulai saya melahirkan anak yang pertama itu benar-benar saya tidak pernah pergi gereja karena fokusnya mengurus anak-anak, jadi banyak alasan untuk saya tidak pergi beribadah ke gereja. Tapi hubungan saya dengan keluarga, hubungan saya dengan suami baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi saya masih hidup dalam Tuhan, jadi saya dengan suami juga masih belum tunduk, belum hidup yang mengasihi suami seperti itu. Jadi masih wena-wena sesuka saya gitu. Lalu 2018 itu awal mula saya mengalami pergumulan yang di mana proses itu diizinkan Tuhan. Saya mengalami pergumulan keuangan. Diawali dengan saya memaksakan diri atau memakan kehendak saya untuk membuka usaha. Jadi pada waktu itu suami saya tidak mengizinkan untuk usaha ini, tapi karena ego saya dan saya ingin membuktikan ke keluarga kalau selain menjadi ibu tangga, saya juga bisa berpenghasilan, bisa produktif. Karena saya kalau melihat teman-teman saya yang dia ibu rumah tangga, tapi dia juga produktif, itu di dalam hati saya itu ada keinginan dan saya iri melihat mereka. Jadi saya memaksakan diri di dalam situasi seperti itu, saya memaksakan diri untuk memulai usaha. Singkat cerita, saya mulai usaha itu di tahun 2018 akhir, kira September atau Oktober, tapi usaha saya itu hanya berjalan selama 6 bulan karena saya mengalami kerugian. Dengan berjalannya waktu, saya tidak dapat membagi waktu antara kerja dan pekerjaan saya. Jadi singkat cerita, saya mengalami kerugian. Dalam saya mengalami kerugian itu, saya berani menceritakan kepada suami saya apa saya alami. Jadi setiap kali suami saya tanya bagaimana penjualan hari ini dan sebagainya, saya hanya menceritakan yang baik-baik saja. Yang jelek-jeleknya itu saya tidak ungkapkan ke suami karena pertama saya menjaga hati suami saya supaya suami saya itu tetap fokus di dalam pekerjaannya, dan kedua saya memang malu sama suami saya karena di awal itu suami saya sudah mewanti-wanti saya, dia modali dengan sekian, tetapi kalau modal itu habis, ya sudah, kamu usaha sendiri, karena kamu ngeyel, dibilangin nggak bisa, seperti itu. Jadi di dalam mindset saya itu yang saya pikirkan kalau saya rugi, ya saya harus tanggung jawab sendiri, harus cari biaya sendiri, bagaimana supaya saya
dapat menyelesaikan persoalan saya itu. Jadi saya tidak berbicara sama suami saya soal hutang, soal kerugian saya. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk tutup dan deposit ya kan di dalam usaha saya itu ada deposit yang itu kembali hangus dan suami saya juga tidak tahu gitu. Lalu saya ada sharing ke teman saya dan teman saya itu menyarankan saya untuk coba pinjam aplikasi online. Lalu saya coba-coba pinjam aplikasi online, gampang sekali untuk untuk loss dari pastinya kita mengajukan lalu cair itu gampang sekali, membutuhkan waktu 1-2 jam, nggak sampai hitungan hari. Jadi awal mulanya 1-2 bulan saya merasa tertolong dengan pinjaman online itu, tapi ternyata itu hanya jebakan ya buat saya, karena bunga yang harus saya bayarkan itu ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 2 mingguan, jadi cukup lumayan berat, dan bunga online itu kan juga lumayan banyak. Dan saya ada 14 aplikasi online yang pinjamin dengan jumlah puluhan juta. Dan saya selama saya memiliki pinjaman online itu tidak tahu sama sekali karena memang suami saya itu jarang sekali untuk mengecek kolektor itu. Kalau menghubungin saya kan waktunya siang, kalau kan suami saya ke kantor, kalau malam HP saya matiin atau saya tetap nyala tapi saya mau itu pesawat itu loh, jadi telepon nggak bisa masuk seperti itu. Lalu di tahun 2019 akhir saya ingat pada waktu itu awal mau menyiapkan doa ibadah Natal, tiba-tiba suami saya itu diberitahu oleh teman saya itu yang tahu bahwa saya memiliki pinjaman online. Akhirnya suami saya tahu bahwa saya memiliki pinjaman online, lalu suami saya pulang ke rumah, ya singkat cerita dia marah besar sama saya, tapi di situ saya jujur semuanya kepada suami saya apa semua dalam pernikahan itu, apa semua yang saya tutupin dari suami saya itu saya buka di situ. Karena memang pada dalam tempo saya menjalani hutang itu, saya benar-benar hidup terpuruk, ya, kayak benar tahu saya harus bicara ke siapa, karena ini buat saya itu aib ya kalau saya menceritakan ke keluarga atau ke kerabat yang tidak dekat banget sama saya. Jadi saya benar-benar pikirkan diri sama Tuhan, karena dari situlah titik saya mencari Tuhan. Akhirnya dalam melewati proses itu saya kan terpuruk, jadi saya Tuhan ini. Akhirnya saya setiap hari mendengar khotbah di YouTube, juga mendengarkan firman, membaca Alkitab, dan suatu ketika saya ketemu dengan channel YouTube-nya Ibu Eli PD Victory. Di situ saya banyak sekali belajar, dituntun oleh khotbah beliau ya, meskipun kebanyakan memang khotbahnya tentang pergumulan rumah tangga, tapi di situ ada poin-poin di mana yang sangat menguatkan saya. Terlebih pada waktu mengalami proses itu, Tuhan menuntun saya untuk karakter saya dulu yang diperbaharui, yaitu hubungan saya dengan Tuhan yang terutama yang diperbaharui Tuhan. Lalu setelah karakter saya diperbaharui Tuhan, hubungan saya dengan suami saya yang dipulihkan. Setelah hubungan saya dengan suami dipulihkan, hubungan saya dengan anak saya, hubungan saya dengan keluarga saya dipulihkan. Setelah pulihan terjadi, baru Tuhan memberikan hikmat kepada saya, gimana saya caranya untuk lunasin hutang-hutang tersebut. Dengan saya catat semua hutang-hutang saya itu, saya catat satu persatu, saya urutkan mana yang terlebih dahulu harus lunasin dan mana yang bisa saya tunda. Dari situ, dan suami saya ini membantu ya, karena menurut suami saya ya ini akibat saya yang harus selesaikan sendiri seperti itu, karena saya juga tidak jujur sama dia. Lalu dengan saya berdoa, dengan saya meminta pertolongan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Setelah ada debt collector telepon ke saya mencoba negosiasi sama debt collector itu untuk saya mengajukan cicilan dengan bunga dihapuskan, dan pujitan itu berjalan. Jadi
sepanjang tahun 2020 itu hutang saya dari 15 aplikasi online itu satu persatu itu sudah dilunaskan Tuhan dengan cara yaitu pemulihan karakter saya dulu, pemulihan hubungan saya dengan Tuhan dulu. Lalu Tuhan beri hikmat untuk saya negosiasi debt collector untuk minta keringanan, menceritakan kondisi saya seperti ini dan bunganya Tuhan, lalu saya hanya bayar pokok aja dengan dikasih untuk mencicilnya seperti itu dengan tetapi itu saya membayarnya dengan uang bulanan saya yang dikasih dari suami saya, dan suami saya tahu itu sampai akhirnya lunas itu pun suami saya juga sudah tahu. Lalu bonusnya di dalam saya mengalami pergumulan ini sampai sekarang saya melihat bahwa dengan perubahan hidup saya, dengan sungguh-sungguh karakter saya diubahkan Tuhan, saya melihat suami saya juga diubahkan Tuhan. Yang dulunya suami saya itu kalau dia libur gitu, malam itu dia selalu gadang dengan main game online dan juga minum bir ya, karena dia dari kecil udah terbiasa minum bir. Jadi kalau dia waktu weekend itu nggak minum bir itu dia nggak bisa. Dia selalu minum alkohol, tapi nggak sampai mabuk, tapi memang dia minum di rumah di sebelah saya. Misalnya saya tidur, dia minumnya di sebelah ranjang saya. Itu pelarian dia, karena mungkin dia jengkel saya atau dia marah sama saya, tapi diempet, ditahan seperti itu. Pelarian dia di game online itu, karena suami saya itu tipe suami rumahan, pernah keluar rumah dan tidak banyak bergaul, jadi dia melarikan kekecewaan terhadap saya itu dengan seperti itu. Dan puji Tuhan, 2020 sampai hari ini suami saya juga sudah dilepaskan dari keterikatan sama alkohol, dan suami saya memutuskan untuk sekolah Alkitab sampai ini, tapi belum lulus. Lalu itu saya rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi di dalam masa pandemik ini, dulu sebelum corona terjadi itu keuangan saya yang diberi suami saya itu dibilang cukup ya cukup. Saya belum mengalami suatu peristiwa itu, keuangan saya baik-baik saja, saya tidak berhutang dan saya hidup cukup lah. Setelah mengalami peristiwa hutang online itu, baru saya benar-benar terpuruk karena saya tidak berbicara kepada siapapun, cuma saya berpikir sendiri dengan cara pikir saya yang dengan usia, dengan kekuatan manusia, makanya saya terpuruk. Tapi dengan seperti itu akhirnya saya berjumpa pribadi dengan Tuhan dan benar-benar meninggalkan hidupnya yang lama. Kalau yang dulunya saya tuh suka marah, suka membangkang ke suami, misalnya suami saya satu, saya sudah berkata-kata banyak. Saya kalau pulang datang ke rumah, saya udah cemberutin. Pokoknya saya belum menjadi istri baik pada waktu itu. Dan anak saya yang menjadi korban ketika saya mengalami peristiwa tertekan dalam hutang itu, anak saya menjadi korban. Mereka suka saya marahin, bahkan sering saya pukulin. Puji Tuhan, saya tidak menyesal, saya mengalami hutang ini, saya tidak menyesal. Nah itu akhirnya kalau saya mungkin tidak mengalami hutang itu, mungkin hidupnya masih seperti yang dulu, masih suka masih berani sama suami, masih pukul-pukul anak. Tapi sekarang puji Tuhan dengan melalui peristiwa itu, proses yang Tuhan inginkan itu, saya boleh mengenal Tuhan bahwa hidup saya itu dulu kayak apa gitu. Sekarang saya baru menyadari semua bahwa saya harus bertobat dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi pesan saya buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengikuti Zoom ini, ketika mungkin di sini ada yang juga mempunyai pergumulan seperti saya, terlilit hutang, tetap semangat, terus mengandalkan Tuhan, melek sama Tuhan, setiap hari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tunjuk jalan-jalannya, dan mungkin juga prosesnya berbeda-beda, mungkin Tuhan tidak langsung jawab hutang kita lunas, tapi mungkin dipulihkan dulu hubungan kita yang retak, hubungan kita yang tidak baik dengan sesama atau dengan keluarga. Lalu kalau kita sudah taat mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, Tuhan pasti kasih jawaban, pasti kasih jalan. Itu aja yang mau saya sharingkan, dan saya juga mengucap syukur kepada
Bu Eli dan Pak Fran sudah membimbing saya dan memberi tempat untuk saya sharing apa yang saya alami ini. Gitu Pak, terima kasih. Wah, tepuk tangan dulu, luar biasa, haleluya. Wow, Tuhan kalau bekerja dahsyat luar biasa ya, nggak tanggung-tanggung. Hutang dilunaskan, hubungan suami istri dipulihkan, keluarga dipulihkan. Bonusnya lagi suaminya sekolah Alkitab loh. Ini calon ibu pendeta berarti. Itu nanti bapak pendeta, ini ibu pendeta. Nanti bapaknya suaminya jadi bapak gembala, ibu gembala ini nanti. Amin. Oke, Bu Sasha, Tuhan dahsyat ya, Tuhan luar biasa. Rasanya kita mendengarkan sebuah kesaksian yang cukup lengkap loh ya. Ini sangat lengkap. Bagaimana perjalanan hidupnya benar-benar Tuhan tuntun terus sampai dialami proses, diuji, dia tetap bisa, tetap semangat, tetap kuat. Dan hasilnya sekarang ya kita tunggu nanti ya, suami nanti juga setelah lulus sekolah Alkitab juga nanti bisa dipakai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sasha, apabila Anda mengalami persoalan yang sama dengan beliau, ya tetap semangat, percaya bahwa mengandalkan Tuhan pasti semua selesai. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih buat Bu Sasha yang sudah menyampaikan sharing pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Sasha. Kita memulai dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, buat kesaksian yang sudah sangat-sangat memberkati kami. Kami percaya di balik setiap proses kehidupan apapun, kami tetap percaya Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar solusi yang terbaik di luar kemampuan, batas kemampuan kami, yaitu ketika kami mengangkat tangan, maka Engkau turun tangan. Kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar Engkau melawat setiap kami yang hadir, yang bergabung malam ini juga Tuhan, dan biarlah kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, suara saya terdengar bagus ya. Oke ya. Tadi maaf saya terlambat gabung, saya juga agak bingung ya, itu dari tadi saya siapin karena sebentar lagi setelah selesai Zoom saya langsung untuk persiapan balik ke Indo ya, saya mau balik ke Indonesia, mohon dukungan doa supaya semua lancar ya, termasuk saya harus nanti menurut informasi saya harus dikarantina 5 hari ya, tapi tidak apa-apa. Selama karantina saya bilang ini Tuhan, ini sudah kebanyakan liburan, kebanyakan makan, nanti karantina saya bakal diet ya supaya langsing saudara ya. Saudara lihat ya, ada sukacita semuanya. Kalau saudara lihat kesaksian ini, kita melihat betapa karya Tuhan yang dahsyat ya. Saya juga kenal siapa Bu Sasha ini barusan ya. Dia DM saya beberapa saat, saya kenal lewat Instagram dan saya bersyukur ketika dia menceritakan bagaimana kehidupannya, dan saya juga baru kali ini juga dengar secara lengkap. Ternyata Tuhan itu dahsyat ya. Hari ini saudara dengan kesaksian ini buat kita semangat. Hari ini saya akan berkhotbah ya sesuai dengan kesaksiannya, yaitu bagaimana kita bertahan di tengah goncangan ya. Kita semua hari-hari ini nggak bisa lari dari yang namanya goncangan saudara. Kita tidak ada yang bisa lari. Sebelum saya menyiapkan firman ini ya, mulai satu hari ini juga ada seorang ibu yang barusan aja juga mengalami stres. Saya bilang, Bu, yuk kita join dulu ya di Zoom ini, kita percaya dapat kekuatan. Dia bilang gini, Bu Eli, bagaimana saya bisa bertahan untuk kuat? Saya sudah tidak kuat, kepingin menyerah. Dan dia cerita, suaminya berselingkuh. Anaknya barusan, ya anaknya meminta izin sama dia, Mami saya mau menikah ya, tapi menikahnya bikin shock. Kenapa? Menikahnya dengan sesama jenis. Itu udah gampang saudara ya. Kalau menikah dengan lawan jenis ya mungkin kita
cuman tinggal ngomong, oh iya mana jodohnya, mana gitu. Tapi ini dengan sesama jenis, saudara. Ya, belum lagi kena kondisi hutang. Ya, dan ibu ini berkata, saya sudah tidak kuat Bu Eli. Kenapa Tuhan beri dalam hidup saya? Paket itu lengkap Bu Eli. Semua aspek saya sendiri hari ini sakit-sakitan. Ya, tadi pagi saya juga sudah minta dukungan doa di beberapa pengerja ya. Ada seorang ibu juga yang sharing sama saya, minta kekuatan, secara akal dia tidak mampu untuk kuat. Dan dia bilang bahwa dia hari itu lagi hamil, ya, dia kena COVID, suaminya lagi di ICU, ya, saudara lihat anaknya juga lagi kena COVID. Saudara lihat beban hidup yang dirasakan hari-hari ini. Tidak ada orang yang bisa bertahan tanpa Tuhan. Dan pada waktu saya memikirkan semua proses, saudara hari ini tidak ada orang yang bisa lari dari goncangan. Dan saudara tidak pernah tahu goncangan yang akan terjadi itu seperti apa hebatnya. Kita semua tidak pernah tahu. Sampai tadi pagi ketika saya mulai menyiapkan firman, ya Tuhan itu dan ibu ini minta kekuatan saya, dan Tuhan kasih firman ini. Yuk kita baca. Ya, 2 Korintus 2 ayat 14. Tiba-tiba ayat ini muncul, ya. Tuhan cuma bilang sampaikan firman ini. Jadi saya kasih firman ini. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu saudara, membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dan saya cuma bilang, Bu, ini firman saya bagikan. Ya, saudara lihat, Bu Syasha, ketika dia mengalami proses dan dia tahu bahwa satu-satunya solusi hanya Tuhan, maka kita percaya bahwa jalan yang kita lewati dengan goncangan sehebat apapun, itulah jalan kemenangan saudara. Bahkan jalan kemenangan ini nantinya, kenapa goncangannya dibikin begitu heboh? Ternyata Tuhan bukan untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Yaitu apa? Ternyata dari semua proses, saudara dan saya akan mengeluarkan bau harum pengenalan akan dia kemana-mana. Kalau tidak mengalami proses, Bu Sasha seperti saya, tidak bisa bersaksi, how great is our God. Kita tidak bisa tahu bagaimana kita mau menyebarkan keharuman, mempermuliakan nama Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dan ketika saya mengerti bahwa inilah jalan kemenangan, pesan Tuhan malam ini, sehebat apapun goncangan hidupmu, baik itu ekonomimu yang digoncang, rumah tangga, kesehatan, kita percaya hari ini goncangan ini bukan untuk menghancurkan hidup saudara dan saya ketika saudara dan saya terus mengandalkan Tuhan. Percayalah, hari ini tenang, jalani. Kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam goncangan yang besar ini, turut bekerja, bukan berpangku tangan, bukan tidur, tapi dia selalu fokus matanya tertuju buat saudara dan saya yang sedang mengalami goncangan ini untuk dibawa ke dalam jalan kemenangannya. Bahkan firman Tuhan berkata selalu, katakan selalu saudara, bukan moga-moga, bukan kesempatannya hanya 50% menang, 50% kalah. Tapi selalu saudara dan saya dibawa ke dalam jalan kemenangannya. Yuk kita lihat ya, pada waktu saya menyiapkan ayat firman ini, Tuhan siapkan ayat ini. Bagaimana sih rahasia ketika saudara dan saya tahu goncangan ini, saudara harus mengerti firman. Ketika saudara fokus dengan Tuhan, ada bagian yang saudara harus lakukan. Tuhan pasti membawa saudara dan saya pada jalan kemenangannya, tapi ada bagian saudara yang harus saudara lakukan. Yeremia 17 ayat 7. Yuk kita baca ya, ayat yang tidak asing. Tapi seringkali saudara hari ini lupa melakukan. Yuk baca Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada
Tuhan. Yang pertama, bagaimana di dalam goncangan yang berat, saudara kepingin diberkati, sudah jangan mengandalkan kekuatanmu. Bu Syasha mengandalkan kekuatannya, akhirnya selesai malah masalahnya enggak. Makin menambah masalah dengan hutang online. Bunganya itu enggak main-main, saudara. Dan kalau saudara gagal bayar hutang online, ya itu bisa seluruh kontak di handphone saudara. Dia bisa broadcast dan menjelek-jelekkan nama saudara. Nama saudara akan menjadi buruk. Saudara bisa bayangin, tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Diberkati. Cara diberkatinya gimana? Kita enggak pernah tahu. Bu Syasha enggak pernah tahu bagaimana cara solusinya untuk diberkati Tuhan, menyelesaikan hutangnya step demi step, bukan PIM salah PIM, langsung mendapat lunas seperti sulap. Tapi ada cara Tuhan, karena Tuhan sekali lagi suka kepada proses. Ingat ya saudara, saudara dan saya suka kepada hasil, maunya instan, maunya sekejap, maunya semuanya selesai. Tapi Tuhan selalu berkata buat saudara dan saya, kenapa Tuhan izinkan waktu yang akan berjalan untuk menentukan kemenanganmu? Karena Dia suka proses. Karena di tengah proses, saudara lihat hasilnya Bu Syasha, hutangnya selesai, pada waktu dia berubah. Ketika dia menghasilkan buah roh, karakter Kristus, di mana karakternya yang lama dihabiskan sama Tuhan, dan dia mulai melayani suami, dia mulai tidak marah-marah. Di situ kita lihat hasilnya, saudara. Bukan hanya hutangnya lunas, tapi suaminya sekolah Alkitab, anak-anak berubah, dia berubah. Itu satu hal yang menyenangkan hati Tuhan daripada sekedar hutangmu selesai. Sama seperti saya, Tuhan juga daripada sekedar saya cuman pulih, kembali berteletabis dengan suami saya, tapi tidak menghasilkan buah keharuman di mana saya menjadi berkat perubahan dalam hidup saya. Lebih baik Tuhan bilang gini, aku taruh terus duri dalam daging proses selama hidupmu bisa menyebarkan keharuman di mana-mana. Jujur banyak teman saya yang dulu tahu karakter saya, teman baik saya mulai kuliah, sering kali godain saya gini, kamu ini Eli jangan minta zona nyaman, sudah kamu jangan zona nyaman, saya loh yang tahu saksi hidupmu pada waktu kamu ngalami zona nyaman. Wow, dia jangan-jangan nanti kalau kamu sudah zona nyaman, ya teman-teman dekat saya itu tahu kalau saya itu juga cinta mati sama suami. Hidup saya ini dulu mengandalkan suami saya itu sepenuhnya, ya sampai saya itu pernah satu kejadian, ini cerita yang lucu, ketika teman saya mengingatkan saya bisa ketawa sampai masa ya saya itu sampai seperti itu. Dia bilang gini, kamu ingat ya ada kejadian waktu saya ada di rumahmu. Apa? Saya bilang gini, kamu ini ya bisa jadi buntutnya, ekornya suamimu, parah katanya. Suamimu ada di dalam rumah, ya suami saya itu lagi gunting-gunting rumput hari Minggu itu pas teman saya ke rumah saya. Itu saya sudah punya anak ya, sudah punya anak 2 waktu itu. Dan saudara tahu, saya begitu kehilangan perhatian, suami saya sudah tidak ada di depan saya atau di samping saya itu bisa bingung saudara. Sampai saya handphone di dalam rumah. Saya tanya suami saya, kamu ada di mana? Suami saya bilang, aku itu sedang potong rumput di depan gitu. Teman saya bilang, kamu ini keterlaluan. Ada lagi kejadian. Begitu lepas dari suami saya di mana? Ternyata suami saya karena karena dia habis dekat pilih toilet yang dekat, dia pilih toilet di tempat ruang tamu. Dan di situ saya bisa cari, dan suami saya gedor-gedor tiap kamar mandi, akhirnya suami saya sampai marah. Kamu ini ya ada apa? Orang di dalam kamar mandi bisa digedor-gedor. Saya diingatkan itu, saya bilang, betapa parahnya saya. Dan teman saya baik-baik bilang gini, kamu jangan zona nyaman. Sudah, kalau zona nyaman, cintamu sama Tuhan, nanti
beralih ke cintamu sama suami lagi. Ya, kamu enggak pelayanan gitu. Terus saya bilang, tapi sekarang saya sudah enggak. Saya sudah bisa tahu membagi waktunya. Terus teman saya bilang, iya, tapi nanti coba kalau kamu sudah di zona nyaman, hati-hati, hati-hati. Teman saya bilang gitu. Dan saya bilang gini, nanti kalau saya sudah dipulihkan secara luar biasa, kamu ingetan saya ya. Saudara lihat, keadaan hidup seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita baca Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20 itu yang pertama ya. Yeremia yang pertama, jadi andalkan Tuhan. Yuk kita baca Amsal 16. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya, lihat ya, memperhatikan firman. Apa yang akan menguntungkan saudara di tengah goncangan curi itu? Yaitu perhatikan firman. Bukan perhatikan hutangmu, bukan lagi fokus perhatikan suamimu, bukan lagi fokus perhatikan penyakitmu, perhatikan pandemi ini kapan berlalu. Tapi kalau saudara dan saya kepingin diberkati, kepingin menikmati kebaikan Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua, perhatikan firman. Lihat berikutnya. Ya, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu saya persiapkan firman ini, saya bilang gini, Tuhan, kita harus mengerti firman bahwa saudara dan saya di tengah goncangan, kepingin enggak diberkati Tuhan? Yuk mulai 3 step. Andalkan Tuhan. Di tengah goncangan yang berat, karena ketika Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Yang kedua, kalau saudara kepingin menikmati kebaikan Tuhan di tengah goncangan, cara Tuhan memberikan kebaikannya, saudara bisa terkaget-kaget seperti saya. Ketika saya tidak fokus lagi dengan suami yang saya cinta mati, yaitu saya mulai berubah dengan fokus kepada firman. Di situ kebaikan demi kebaikan, kemurahan belaka selalu mengikuti hidup saya. Yang ketiga, ketika saudara kepingin berbahagia di tengah goncangan, orang berbahagia, ya Tuhan punya cara untuk membuat saudara berbahagia sekalipun ada kehilangan, ada kerugian. Yang ketiga yaitu adalah percaya kepada Tuhan. Ya, 3 step. Yuk kita jelaskan. Tadi itu tidak selesai nanti kalau banyak kesaksian ya. Andalkan Tuhan sebagai seorang. Kita lihat bagaimana sih hidup yang mengandalkan Tuhan. Ya, yuk lihat Mazmur 66 ayat 6 sampai 7a ya. Mazmur 66 ayat 6 sampai 7a. Yuk. Ayat 3 dulu, ayat 3 dan 5. Yuk kita baca. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Ini pemazmur berkata, saudara. Lihat ya, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Dan pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Hari ini saudara dan saya, kalau hidup mengandalkan Tuhan, saudara tidak perlu ragu. Kita percaya bahwa kita hari ini jangan membawa setiap pergumulan hidup, setiap hari saudara yang diomongkan hutang, setiap ketemu teman yang diomong, suamiku ini gini-gini, hutang onlineku ini gini-gini. Enggak, hari ini kita mau berkata bahwa dalam setiap ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa kuasanya. Seringkali saudara stres. Kenapa? Karena saudara ragu sama Tuhan. Saudara masih berpikir, Tuhan bisa enggak ya? Tuhan mampu enggak ya? Faktanya enggak ada loh Tuhan. Faktanya ini semua hancur-hancuran. Tapi kita percaya dari seorang pemazmur yang berkata, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Ya, saudara lihat Mazmur 66 ayat 6 sampai 7a ya. Mazmur 66 ayat 6 sampai 7a. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Lihat ya saudara, hari ini kita percaya Tuhan itu bisa membuat mujizat laut menjadi kering. Manusia tidak bisa, tapi Tuhan bisa membuat mujizat dalam sekejap laut itu menjadi kering. Makanya perintah Tuhan hari ini apa?
Lakukan bagianmu, maka aku akan melakukan bagianku. Yang berat, yang tidak mungkin, masalahmu yang terlalu berat, terlalu sulit, dan mana mungkin, itu bagian Tuhan. Bagian saudara, firman Tuhan berkata apa tadi? Bersyukur, bersukacita. Responmu itu bagianmu. Hari ini percayalah, Tuhan kita mau bersukacita karena Dia, bukan karena hutangmu belum terbayar, hutangmu belum pulih, rumah tanggamu belum pulih, kau tidak bisa bersukacita. Itu juga menghalangi hasil, menghalangi engkau melihat karya Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata, ya, oleh sebab itu kita bersuka karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Saudara dan saya lihat Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu memerintah dengan perkasa. Apa yang akan dilakukan ketika Dia perkasa untuk selama-lamanya? 3 hal. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat, ya, yaitu pekerjaan itu apa? Selalu di balik masalah. Jangan berpikir hidupmu hancur. Ada pekerjaan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan Tuhan yang besar. Kekuatan Tuhan yang besar itu super power, saudara. Dia punya kekuatan yang tidak terbatas, yang akan memampukan saudara di tengah goncangan. Kita percaya, nanti ada kesaksian yang luar biasa, ya, dari seorang ibu yang nanti berkata, saya sendiri kena COVID, suami saya di ICU, bahkan anak saya kena COVID, saya lagi hamil, tapi Tuhan bekerja di tengah goncangan yang dahsyat, memampukan saya yang rasanya sudah tidak kuat lagi, tapi ada kekuatan yang membuat saya melihat, ketika saya mengandalkan Tuhan, saya melihat mujizat dan perkara besar, saya ada di dalam jalan kemenangannya. Amin, saudara. Yang ketiga apa? Ada perbuatan Tuhan yang dahsyat, yaitu Dia pakarnya membuat keajaiban. 3 hal ini yuk. Makanya kenapa kalau orang mengandalkan Tuhan selalu diberkati. Kenapa? Karena yang menyertai yaitu pekerjaan Tuhan yang dahsyat, ada rencana yang indah sudah dipersiapkan. Tuhan sudah punya master plan. Apakah di balik goncangan hari ini pandemi, Tuhan tidak punya master plan buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah di tengah masa pandemi ada banyak orang Kristen yang bangkrut, yang usahanya kolab, ada yang mati, meninggal, ditinggal saudara, ditinggal keluarganya? Apakah Tuhan tidak punya master plan, rencana Tuhan yang indah dari awal? Tuhan sudah punya, ketika saudara tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Pekerjaannya yang dahsyat, kekuatan yang besar, dan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ya, saudara lihat bagaimana Ayub. Kita lihat Ayub ini luar biasa. Ketika Ayub 12 ayat 13 dan 16. Tetapi pada Allah hikmat kekuatan, Dialah yang mempunyai pertimbangan pengertian, pada Dialah kuasa kemenangan, Dialah yang menguasai baik orang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ayub mengandalkan Tuhan karena kita tahu, saudara, hari ini jangan pernah meragukan Tuhan. Yuk angkat tangan. Kalau saudara sudah tidak bisa apa-apa, percayalah, ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Ayub 12 berkata, Tuhan itu sumber hikmat dan kekuatan. Tuhan itu sumber pertimbangan dan pengertian. Tuhan itu sumber kuasa dan kemenangan. Apa yang perlu saudara hari ini ragukan? Tidak ada. Mungkin di saat kita hutang banyak, di saat kita sudah tidak bisa apa-apa dengan penyakit kita, di saat kita melihat anak mau masalah, mau menikah dengan sejenis, suami lagi selingkuh. Apa Bu Eli? Apa saya sudah kepingin bunuh diri? Saya sudah tidak bisa mampu. Saya bilang bunuh diri bukan solusi yang terbaik. Kita percaya hari ini kita punya sumber di atas segala sumber, yaitu hikmat kekuatan. Dengan tenang, dengan bersyukur, dengan bersukacita, percayalah, hikmat itu akan membuat saudara akan punya jalan. Bu Syasha tadi sudah kesaksian kan, diberi hikmat.
Diberi hikmat bagaimana untuk membayar hutang online. Pasti ada cara. Tuhan adalah sumber pertimbangan, pengertian, sumber kuasa, sumber kemenangan. Amin, saudara. Yuk kita lihat satu ayat lagi, kita selesai. Bagaimana hari ini Tuhan mau kita memperhatikan firman. Orang yang memperhatikan firman adalah orang yang menikmati kebaikan. Hari ini pastikan, yuk kalau saudara mau menikmati kebaikan Tuhan, jangan perhatikan terus keuanganmu. Jangan terus perhatikan masalahmu, tapi mulai berubah fokus, mulai berubah perhatian, yaitu dengan perhatikan firman Tuhan. Yuk buka Mazmur 19 ayat 8. Daud berkata apa? Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, sempurna, saudara. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi Taurat Tuhan sendiri itu yang sempurna, menyegarkan jiwa, ya. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Hari ini mungkin di tengah goncangan saudara bilang, saya tidak tahu harus berbuat apa. Seperti saya tidak pernah mengalami suami selingkuh, tidak punya pengalaman, saudara. Kita semua di tengah goncangan yang hebat hari-hari ini, pandemi, masa-masa ini tidak pernah terjadi. Masa-masa pandemi yang parah bertahun, 1 tahun lebih ini baru terjadi kali ini. Tapi ketika kita tetap fokus kepada firman Tuhan, ada kebaikan, itu adalah sumber hikmat. Bagi kita tidak pengalaman, tidak masalah, tapi kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan yang akan mengarahkan sebagai kompas, yang akan menuntun langkah saudara menuju jalan kemenangannya. Itulah kemenangan saudara. Makanya hari ini semangat saudara. Saya aja walaupun jalan-jalan hari ini, walaupun saya harus pergi traveling sekalipun, saya tetap sempatkan waktu saya, sengantuk-ngantuknya saya tetap baca firman. Saya tetap buat renungan. Sampai ada jemaat yang WhatsApp saya beberapa, Bu Eli, saya akui Bu Eli luar biasa. Walaupun pergi, grup itu tidak pernah lewat. Setiap hari share renungan, pagi, siang, malam. Saya berusaha, saudara. Kenapa? Pada waktu saya membuat renungan, itu menguatkan diri saya juga. Saya menguatkan diri saya berusaha untuk tidak melewatkan firman yang menjadi perhatian dalam hidup saya. Karena saya tidak mampu. Dari situ kita percaya, kita akan jadi orang pengalaman. Yuk, 3 hal. Yang pertama, kalau fokus pada firman Tuhan sempurna dan menyegarkan jiwa. Ketika saudara baca firman, saudara akan tenang di tengah goncangan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa membuat saudara tenang selain saudara, yaitu merenungkan firman. Firman itu dahsyat, saudara. Amin. Yang kedua, firman Tuhan itu menyukakan hati. Mazmur 19 ayat 9a. Mazmur 19 ayat 9a. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Ketika saudara fokus kepada firman, kenapa kebaikan Tuhan pasti terjadi? Karena membuat saudara memiliki damai, membuat saudara memiliki sukacita. Orang yang bisa memerintahkan damai di dalam kehidupan hatinya, maka hatinya selalu terjaga. Sehingga Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan disenangkan, maka percayalah kebaikan demi kebaikan itu akan menyertai saudara dan saya. Seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan karena kita tidak bisa memerintahkan damai dan sukacita dalam hati kita, sehingga hati kita kotor. Hati kita penuh kecurigaan sama Tuhan. Kita tawar hati sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita sakit hati dengan pasangan hidup yang menyakiti kita atau orang terdekat yang menyakiti kita. Hari ini pastikan, yuk fokus sama firman. Yang ketiga, bagaimana firman Tuhan itu benar dan adil. Mazmur 19 ayat 10b. Hukum-hukum Tuhan itu benar adil semuanya. Jangan takut hari ini ketika menghidupi firman. Apa yang saudara tabur dalam kebenaran itu pasti memerdekakan saudara dan saya. Ketika saudara pegang teguh firman, saudara perhatikan
memperhatikan firman, maka firman yang akan berperang buat saudara. Dan firman itu pasti memerdekakan hutangmu, pasti memerdekakan pemulihan rumah tanggamu, pasti akan memberikan tubuh yang sehat oleh bilur-bilurnya yang saudara percayai. Amin, saudara. Yuk kita buka yang terakhir, ya, yaitu bagaimana kita semua hari ini harus percaya kepada Tuhan. Stepnya gampang ya, saudara. Kalau kepingin diberkati, mulai sekarang yang pakai otak, terus puter otak, oh hutang, besok hutang kredit card, gesek sana, besok hutang kredit card B, gesek sana, bertobat. Malam ini andalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka hidupmu diberkati. Tapi kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, maka hidupmu akan terpuruk. Amin, saudara. Yuk, yang ketiga, ya, yang tadi untuk menikmati kebaikan Tuhan, yaitu perhatikan firman, fokus kepada firman Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Setelah itu selesai. Mazmur 105 ayat 7 dan 8. Mazmur 105 ayat 7 dan 8. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, ya, lihat ya. Berlaku penghukumannya, ya, saudara lihat seluruh bumi. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Lihat ya, saudara, selama-lamanya seluruh bumi. Tuhan itu luar biasa, sudah. Pokoknya kalau kita percaya sama Tuhan, sudahlah, jangan diragukan, keren. Ya, bayangkan seluruh bumi berlaku keadilan, penghukuman, keadilannya. Bahkan ia ingat waktunya selama-lamanya, saudara. Tidak ada janji yang expired. Tidak ada janji Tuhan sekedar janji-janji gombal, di mana Tuhan tidak setia menepati janjinya. Tuhan selalu ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman-Nya diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Hari ini percaya kepada Tuhan karena apa? Keadilannya berlaku atas seluruh bumi. Janjinya diingat selamanya. Firman-Nya berdaulat penuh. 3 hal ini yang membuat saudara dan saya, yuk percaya kepada Tuhan bulat. Bukan percaya kepada fakta. Faktamu boleh hancur-hancuran, tapi percaya kepada Tuhan. Karena di dalam percaya kepada Tuhan, kita akan melihat keadilannya, kita akan melihat janjinya. Bahkan firman-Nya selalu memerdekakan saudara dan saya. Itu sebabnya 3 jaminan ini membuat saudara ketika percaya kepada Tuhan, saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menikmati keadilan Tuhan. Walaupun disakiti hari ini, sabar, sabar saudara. Apa yang ditabur kita dengan cucuran air mata pasti akan menuai sorak-sorai. Jangan berpikir hidupmu menderita dijadikan peset terus. Enggak, ada waktunya kedaulatan tangan Tuhan mengizinkan saudara ada di bawah, tapi ada waktunya kedaulatan tangan Tuhan mengizinkan tangan ini akan mengangkat hidupmu seperti seorang Yusuf. Saudara akan menikmati promosinya Tuhan. Amin. Janji Tuhan. Apa yang dijanjikan sama Tuhan? Pemulihan. Tuhan itu pasti menjanjikan yang terbaik buat anak-anaknya. Nggak mungkin Tuhan itu menjanjikan, kamu akan menikmati hidup susah selamanya. Selama-lamanya janji Tuhan adalah kita menikmati hidup keluar lebih dari pemenang. Menikmati rencana Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya, selama-lamanya. Hidup kekal selama-lamanya. Itulah janji Tuhan, kebahagiaan. Dari 3 hal ini saudara, yuk kita hari ini jangan lagi panik. Ya, itu 3 hal yang harus saudara lakukan. Andalkan Tuhan, bersyukur, bersukacita. Yang kedua, tetap perhatikan firman, fokus sama firman. Yang ketiga, yaitu percaya bulat kepada Tuhan. Percayalah ketika saudara bisa melakukan ini, janji Tuhan selama-lamanya. Saudara di tengah goncangan yang besar, saya menikmati kehidupan ketika saya praktek dengan firman. Walaupun goncangan seberat apapun, saya tetap hidup di dalam berkat-Nya. Amin, saudara. Kaget-kaget lihat berkat.
berikutnya. Saya tetap hidup di dalam kebaikan Tuhan, di mana satu pintu yang tertutup itu membuka banyak pintu pemulihan rumah tangga. Ya, yang lagi saya percaya, di mana dulu anak-anak yang saya lihat, anak-anak dulu ya mungkin banyak kecewa dengan saya. Saya merenung, saya tahu saya dulu bukan seorang mama yang baik. Saya banyak mengecewakan anak-anak karena saking terlalu perhatiannya sama suami. Saya sampai, ya mama saya tahu bukti nyata, saya ini kurang perhatian sama anak karena fokus saya cuma sama suami. Sampai semuanya enggak fokus, saudara. Tapi hari ini semuanya mendatangkan kebaikan. Pelayanan Victory hari ini diberkati Tuhan. Bagaimana anak-anak juga diberkati Tuhan. Bagaimana suami saya juga hari ini. Saya sangat bersyukur kalau dia sudah mendukung pelayanan saya. Bahkan sudah yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak usah takut. Yang ketiga, saudara pasti akan menikmati kebahagiaan. Orang sering bertanya, Bu Eli, susah enggak jalani proses hampir 12 tahun. Tapi ketika saya mengerti firman, damai sejahtera, bahagia. Saya tahu bahwa firman Tuhan yang menopang saya, janji Tuhan yang menopang hidup saya, bahkan keadilannya, saya enggak takut. 12 tahun jalani proses, Tuhan bilang gini, aku Allah yang adil loh. 12 tahun upahmu ya kali 12 tahun, yang 3 tahun ya kali 3, tidak usah bingung. Aku lagi percayakan engkau ladang yang besar. Kalau yang 2 tahun 2 hektar, yang 12 tahun 12 hektar, nanti hasilnya tidak boleh ngiri. Tapi yang penting hari ini selama proses itu terjadi, kamu lakukan bagianmu, maka engkau akan melihat jalan kemenanganku itu membuat engkau takjub. Kita nanti akan bersaksi, wow, Tuhan itu keren ya, ternyata di balik hancuran-hancuranku, ternyata supaya aku ini menyebarkan keharuman. Setelah saudara menyebarkan keharuman, memuliakan nama Tuhan, Tuhan bilang gini sama malaikat, perintahkan berkat atas Bu Eli, berkat anak cucu, semua, karena dia sudah melakukan yang terbaik buat aku. Amin. Goncangan bunuh diri, masuk neraka. Tapi goncangan ketika hari ini kau tidak bisa lari dari goncangan. Goncangan pasti akan ada. Ini sudah di akhir zaman. Saudara akan nanti kaget-kaget lihat apa yang akan terjadi. Ya, kita percaya malam ini, Fran, yuk siap, saya sudah selesai. Ya, saya cuma mau bilang gini, karena banyak orang yang ngomong sama saya gini, Bu Eli itu sering dikatai orang. Apa saya bilang gitu? Bu Eli bilang, orang bilang gini, jangan ikut caranya Bu Eli. Bu Eli itu kan masih suaminya kaya, suaminya diberkati dengan uang. Jadi ya tidak bisa sama, kamu jangan ikut prosesnya Bu Eli. Ya, saudara, sekali lagi, proses kehidupan, ya, ketika saudara cuman lihat membandingkan hidup saudara dengan orang lain, dan saudara tidak akan pernah dapat apa-apa. Percayalah, kalau saya kuat hari ini, saya sudah bukan lagi fokus dengan uang. Ya, saudara tahu, saya pernah tahu seseorang yang kaya sekali. Ya, saya tahu, dan akhirnya ketika suaminya selingkuh, apakah uang bisa membuat dia bahagia, dia diberkati, dia menikmati kebaikan? Satu kali saya dengar dia bunuh diri, saudara, gantung ini di rumahnya, gantung tali, ya, dia bunuh diri. Dan betapa konyolnya yang saya dengar hari ini, suaminya juga menikah dengan pelakor itu, ya, menikah. Dan beberapa tahun yang kemudian banyak teman-teman saya tanya gini, kok suaminya enggak bayar-bayar harga ya, katanya gitu ya. Saya bilang ya tunggu waktunya gitu. Ternyata enggak lama setelah itu saya dengar kabar, siapa yang bilang keadilan Tuhan tetap ada kok, yang ditabur pasti dituai, ya. Saudara tahu suaminya hari ini juga kena kanker, ya, ditinggal sama pelakor, setelah punya uang banyak ditinggal, selingkuh dengan orang lain. Kita tidak tahu. Makanya hari ini yuk, kalau Tuhan berkata, walaupun kamu tidak punya pengalaman di tengah goncangan, aku yang akan menuntun sampai engkau tiba di dalam jalan kemenangan. Hari ini pastikan kuat, bukan uang andalanmu, bukan karena engkau masih punya harta deposito, tapi engkau berkata, aku kuat hari ini, karena aku sepenuhnya mengandalkan Tuhan, aku perhatikan firman, dan aku percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk Fran nyanyi lagu, satu lagu ya.
Saya mau berdoa buat saudara supaya hari-hari ini yang mengalami goncangan, kami memuji kebesaran-Mu. Saudara sudah tidak usah ingat hutangmu yang besar, masalahmu yang besar. Kita malam ini mau berkata, angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya bisa berkata, Engkau Tuhan yang besar. Goncangan kami boleh sebesar apapun Tuhan. Bahkan kami berkata, kami tidak siap Tuhan. Kami rasanya tidak percaya. Beberapa bulan yang lalu kami masih bisa menikmati kehidupan dengan zona yang nyaman. Tapi ada banyak orang yang hari-hari ini mengalami goncangan yang tidak pernah mereka alami. Tapi satu hal yang kami percaya kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau selalu membawa kami ke jalan kemenangan-Mu. Ketika Engkau berkata selalu, itu artinya Engkau tidak pernah gagal membawa kami di dalam jalan kemenangan-Mu. Dan itu sebabnya kami tidak takut, walaupun secara akal kekuatan kami sudah tidak mampu. Kami sudah tidak berdaya lagi. Kami sudah di ambang batas kekuatan kami. Tapi melalui kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan, kami mau hidup di tengah goncangan sampai menuju jalan kemenangan-Mu yang selalu Engkau janjikan. Kami akan menikmati berkat-Mu ketika kami mengandalkan Engkau. Perbuatan kekuatan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu selalu menopang kami. Dan ketika kami perhatikan firman, kami tidak lagi fokus dengan masalah kami. Maka Engkau menjanjikan kehidupan kebahagiaan buat setiap kami. Bahkan ketika kami percaya kebaikan, bahkan ketika kami percaya pada Tuhan, bulat kami tidak lagi percaya kepada fakta, maka kami akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sumber di atas segala sumber, firman-Mu sebagai kompas yang akan menuntun kami menjadi kekuatan, bahwa firman-Mu itu sempurna yang akan mengubah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap anak-Mu malam ini, kami cuma bisa mengangkat tangan kami malam ini, angkat tangan saudara. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di atas. Kami serahkan setiap goncangan yang menimpa kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan, maka Engkau turun tangan. Ketika kami berkata, Tuhan kami berserah penuh kepadamu. Dan inilah waktunya Tuhan, kami mau menikmati berkat kebaikan, kebahagiaan bersama Tuhan. Kami percaya keuangan kami serahkan saat ini juga Tuhan, masalah rumah tangga, kesehatan, dan kami percaya saat ini juga kami sudah menerima kelegaan dan kemenangan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Kami tidak mau lagi lemah seperti intimidasi iblis yang berkata hidupmu bakal hancur, hidupmu bakal terpuruk, hidupmu bakal dipermalukan. Tapi satu hal kami percaya, malam ini kami berkata, kami akan diberkati. Kami akan menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Bahkan kebahagiaan kami terima malam ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati juga yang sudah melayani malam ini Tuhan, biar jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu, baik hamba-Mu yang sebentar akan pergi perjalanan ke bandara Tuhan, lewat perjalanan 5-6 jam Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu sehingga sampai di bandara Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, biarlah pintu anugerah itu selalu ada buat setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tangan saudara, yaitu terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu ya. Amin.